Mi-jong adalah seseorang yang introvert, pendiam, dan sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika itu dia sedang makan bersama dengan teman-teman kantornya sepulang kerja. Terlihat Mi-jong hanya diam saja ketika semua temannya asik mengobrolkan sesuatu. Sampai salah satu temannya pun bertanya alasan kenapa Mi-jong tidak mengikuti klub yang ada di kantor, karena itu merupakan suatu kewajiban dan semua orang kantor itu mengikuti salah satu klub. Mi-jong pun hanya bisa menjawab kalau dia tidak bisa mengikuti klub karena rumahnya terletak sangat jauh dari kantor sehingga dia harus pulang lebih awal. Selesai makan, mereka memutuskan bermain bowling. Di tengah-tengah keseruan temannya, Mi-jong terasa masih kesepian karena dia kesulitan bersosialisasi dan dia sulit untuk membangun jalinan pertemanan dengan teman-temannya. Mi-jong pun izin untuk pulang lebih dulu ke temannya karena rumahnya yang jauh. Setelah itu, Mi-jong pergi ke restoran untuk menemui kakaknya untuk pulang bersama. Kakak Mi-jong ini bernama Gi-jong. Berbeda dengan Mi-jong, Gi-jong sifatnya sangat ekstrovert, ekspresif, dan liar. Dan lagi-lagi di situ Mi-jong hanya diam saja mendengarkan kakaknya yang lagi curhat bersama dengan temannya. Kakaknya curhat karena sekarang yang umurnya sudah tua, dia tak kunjung-kunjung menikah karena tak menemukan pacar. Gi-jong pun juga cerita kalau dia baru saja ngedate dengan duda beranak satu, dan ngedate dengan duda itu sangat tidak enak karena seorang duda pasti akan lebih mementingkan anaknya. Mendengar cerita itu, teman-temannya pun langsung berusaha untuk menghentikan Gi-jong bicara karena ternyata seorang laki-laki yang duduk di samping mereka itu adalah seorang duda bersama dengan anaknya. Ketika itu mereka pun yang sungkan langsung pamit pulang, dan ternyata Mi-jong mengenali duda itu karena pria itu adalah teman satu kantor dari Mi-jong. Mi-jong pun langsung pamit ke pria itu. 제가 비록 이혼했지만 제 인생에서 제일 잘한 게 결혼이에요. 어디 가서 이렇게 사랑스러운 아이를 만나겠어요? Kemudian memperlihatkan kakak laki-laki Mi-jong bernama Chang-hee. Di hari itu Chang-hee juga mempunyai masalah di mana di malam itu dia diputusin oleh pacarnya karena pacarnya berselingkuh dengan pria lain. 하나만 묻자. 그놈이 애인이 있는 건 아냐 모르냐? 남친이 있는 건 알아. 남친은 애인 아니냐? 아! 야, 요새 누가 그래 애인이란 말 쓰냐 그게? 너 아니? 너 견딜 수 없이 쳤어. 남자까지 쳤어. Setelah itu memperlihatkan ketiga saudara itu yang pulang ke rumahnya yang jauh di desa. Mereka menggunakan taksi. Ketika di taksi mereka pun memikirkan masalah mereka sendiri-sendiri sembari melihati jalanan kota. Keesokan harinya menceritakan ketiga saudara itu yang membantu kedua orang tuanya bekerja, di mana diceritakan orang tua mereka bekerja sebagai petani. Di sini pun dikenalkan salah seorang pria yang dipekerjakan ayah Mi-jong untuk menjadi petani di sana. Namanya adalah Pak Go. Latar belakangnya tidak jelas. Dia tidak pernah bercerita siapa dia sebelumnya. Tiba-tiba dia datang ke desa itu dan meminta menjadi seorang petani kepada ayah Mi-jong. Ayah Mi-jong pun yang membutuhkan salah satu bawahan, akhirnya memperkerjakan dia. Seusai lelah bertani seharian, setelah itu mereka pun makan. Saat makan, Chang-hee yang baru saja diselingkuhi dan dia merasa kalau dia diselingkuhi karena dia seperti orang miskin sebab dia tidak mempunyai mobil. Ketika itu dia pun meminta izin kepada ayahnya untuk membeli mobil, tetapi ayahnya tak membolehkannya, bukan tanpa alasan karena ternyata sebelumnya Chang-hee juga pernah mencoba untuk mencicil mobil, tetapi dia tidak sanggup untuk membayarnya. Karena tak mendapatkan izin, Chang-hee pun langsung meluapkan kekesalannya. Dia bilang alasan kenapa dia tidak menikah sampai tua sekarang karena dia terus jomblo sebab dia tidak mempunyai mobil seperti orang miskin saja. 어떻게 연애를 하고 어떻게 결혼을 합니까? 모든 역사는 차 안에서 이루어지는데 제가 차가 없습니다, 아버지. 어서 키스를 해요, 남녀가. 아, 왜 그래요 또? Malam harinya memperlihatkan Chang-hee yang nongkrong dengan teman kampungnya Do-han. Di malam itu mereka pun cerita tentang masalahnya masing-masing. Chang-hee menceritakan kalau dia baru saja diselingkuhi oleh pacarnya, tetapi Do-han juga cerita kalau hidupnya itu lebih parah karena dia sudah lama tak berpacaran sebab setiap wanita yang dia dekati selalu menghindar karena Do-han baru saja bangkrut. Selain itu tampangnya itu juga tidak memadai, bahkan salah satu wanita yang pernah dia dekati itu bilang kalau Do-han adalah seperti anjing terlantar. Setelah bercerita itu semua, mereka setidaknya menjadi lebih lega dan menertawakan tentang kehidupan mereka masing-masing karena mereka sama-sama menyedihkan. Mereka pun berpikiran seandainya mereka tidak dilahirkan di desa terpencil seperti sekarang, melainkan dilahirkan di ibu kota seperti Seoul, apakah hidup mereka akan menjadi lebih baik? Ketika itu Chang-hee pun langsung menjawab pasti mereka akan lebih baik daripada hari ini. 수많은 동네 중에 왜
남자에 태어난 서울에 살았으면 우리 달랐어? 달랐다고 본다. Besok paginya, Mijong berangkat ke kantor seperti biasanya. Ketika di perjalanan, tiba-tiba dia berpapasan dengan Pak Gu. Ketika itu mereka berdua pun tidak saling menyapa. Di momen itu, Mijong pun mulai berpikiran dan memikirkan tentang Pak Gu karena dia merasa dia dengan Pak Gu adalah orang yang sama-sama introvert dan sulit untuk mengomunikasikan apa yang mereka pikirkan. Ketika di kantor, Mijong diminta untuk menghadap atasannya bersama dengan dua pegawai pria lainnya juga. Alasan atasannya memanggil mereka bertiga karena mereka bertiga memiliki satu kesamaan, yaitu mereka bertiga memutuskan untuk tidak mengikuti klub di kantornya, padahal itu merupakan sesuatu hal yang wajib untuk memperdekat pertemanan yang ada di kantor. Dan ternyata dari ketiga orang tersebut, salah satunya sudah ditemui Mijong kemarin. Dia adalah Duda, anak satu yang dibicarakan oleh kakak Mijong di restoran kemarin. Atasannya pun menanyai alasan kenapa mereka memutuskan untuk tidak mengikuti klub. Mijong pun menjawab kalau dia rumahnya sangat jauh dari kantor sehingga ketika pulang kantor dia harus pulang langsung. Kemudian Duda beranak satu, Taehoon menjelaskan kalau dia tidak bisa mengikuti klub karena dia harus mengurus anaknya sepulang kerja, dan pria lainnya menjelaskan kalau dia tidak bisa mengikuti klub karena dia adalah orang yang introvert. Tapi di situ atasannya bilang kalau itu adalah kebijakan kantor sehingga kedepannya mereka bertiga mau tidak mau harus memilih salah satu klub. Seusai membicarakan itu, Mijong pun kembali lagi untuk mengerjakan pekerjaan kantornya. Tetapi ketika di sana tiba-tiba dia melihat kalau atasannya yang lain itu sedang mencoret-coret hasil kerjaannya. Atasannya pun bilang kalau Mijong ini kerjanya tidak benar dan dia harus memperbaiki kinerjanya. Sepulang dari kantor, Mijong pun pergi ke kafe untuk memperbaiki kinerjanya. Di situ Mijong sangat merasa sedih karena baru saja dimarahi, tetapi dia bingung untuk cerita kemana karena dia introvert dan tidak mempunyai teman. Di situ Mijong pun hanya bisa menangis sendirian. Keesokan harinya, secara tidak sengaja Mijong mendengarkan rekan kerjanya yang membicarakan tentang dirinya. Ketika itu salah satu temannya bertanya kepada pegawai pria yang sedang jomblo kenapa dia tidak mencoba untuk mendekati Mijong. Pria itu pun bilang kalau Mijong memang adalah seseorang wanita yang cantik, tetapi kepribadiannya itu sangat lugu dan polos sehingga Mijong menjadi sangat tidak menarik. Karena perkataan itu membuat Mijong kepikiran ketika pulang kantor. Dia pun terus kepikiran alasan kenapa kepribadiannya itu tidaklah seru dan membosankan, dan kenapa dia menjadi cewek yang pendiam seperti sekarang. Dia pun berpikiran andai saja dia lahir di ibu kota, apakah dia akan menjadi orang yang berbeda, tidak terkekang seperti sekarang. Dia ingin mengatakan sesuatu hal tetapi bingung, bahkan dia ingin berteman tetapi tidak mempunyai teman yang benar-benar mengerti dirinya. 전체적으로 좀 평범하잖아요. 서울에 살았으면 우리 달랐어? Keesokan paginya Mijong mendapatkan pesan dari pegawai bank. Ketika itu pegawai banknya bilang kalau utang kredit dari Mijong itu sudah jatuh tempo sehingga Mijong harus segera membayarnya. Jika Mijong tidak bisa membayarnya, mereka akan mengirimkan surat ke rumahnya. Di sini pun diceritakan alasan kenapa Mijong sampai berhutang. Sebenarnya itu bukan uang untuk dirinya, melainkan dulu Mijong pernah kenal dengan seorang pria di mana dia dekat dengannya. Tetapi Mijong yang polos, pria itu pun meminta kepada Mijong untuk meminjamkan namanya di bank agar dia bisa berhutang atas nama Mijong. Dan yang tidak sangka Mijong, ternyata pria itu menipunya. Mijong terlalu polos sehingga sekarang ketika pria itu tidak membayar utang-utangnya, Mijong lah yang harus menanggung semuanya. Malam harinya Mijong pun berusaha untuk menghubungi pria itu, tetapi pria itu tak pernah membalasnya. Di malam itu ketiga bersaudara itu juga melakukan pesta bersama dengan teman-teman desanya, di mana di malam itu mereka menceritakan tentang masalahnya masing-masing. Mijong yang memang masih mempunyai masalah
tetapi dia orangnya introvert. Dia pun hanya mendengarkan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya sembari memikirkan tentang perihal masalah hutang yang harus dihadapi. Keesokan paginya, Mijong pergi ke rumah Pak Gu. Tentu Pak Gu bertanya-tanya. Mijong pun menjawab kalau dia meminta tolong kepada Pak Gu agar surat hutang yang akan dikirimkan oleh pos itu dikirimkan ke rumah Pak Gu, dan Mijong meminta tolong agar Pak Gu merahasiakannya karena Mijong tidak ingin keluarganya tahu kalau dia mempunyai hutang yang besar di bank. Pak Gu yang introvert, dia tanpa bertanya-tanya langsung mengiyakan permintaan tolong dari Mijong. Keesokan harinya sepulang kerja, Pak Gu pun memberikan surat tagihan itu kepada Mijong. Malam harinya ibu Mijong menyuruh Mijong untuk mengantarkan makanan ke rumah Pak Gu. Sesampainya di rumah Pak Gu, Mijong yang merasa telah menyusahkan Pak Gu. Di situ dia pun berusaha untuk menjelaskan alasan kenapa sampai surat tagihan utang itu harus dititipkan di rumah Pak Gu. Lagi-lagi di sana Pak Gu hanya diam saja. Mijong pun merasa kalau mereka berdua memiliki sifat yang sama, dan entah mengapa ketika sedang berada dengan Pak Gu, Mijong merasa tenang. Dia merasa Pak Gu bisa memahaminya. Dua orang introvert di tengah-tengah dunia yang sangat ramai. Keesokan harinya, kantor mengadakan acara makan bersama, di mana setiap orang telah ditentukan kelompoknya untuk duduk bersama. Ternyata Mijong satu meja dengan kedua temannya yang memutuskan untuk tidak mengikuti klub, yaitu Taehun dan Sangmin. 이건 무작위 추천 아닌 것 같아. 동호회 안 하는 사람들만 모아놓은 거잖아. 저 하는데? Selesai makan, secara kebetulan Mijong satu lift dengan Taehun. Di situ Mijong pun meminta maaf atas perlakuan kakaknya di tempo hari jika hal itu menyinggung Taehun, tetapi Taehun bilang itu bukanlah masalah. Malam harinya menceritakan Mijong yang nongkrong bersama dengan saudara-saudaranya dan juga teman-teman desanya yang di hari itu ternyata mereka memutuskan untuk pergi ke kota. Di sini kita juga dikenalkan salah satu teman dari mereka semua. Dia adalah seseorang wanita bernama Yona. Yona ini memiliki sifat yang berbeda dengan Mijong. Dia orangnya mudah bergaul, supel, dan mudah untuk mengutarakan apa yang dia pikirkan. Dia pun tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang terhadapnya. Karena itulah Mijong dalam hati sebenarnya ingin menjadi seseorang seperti Yona, dan dia pun berandai-andai seandainya dia dilahirkan kembali, dia ingin menjadi orang yang seperti Yona. Bukan tanpa alasan, karena diri Mijong yang sekarang itu selalu dipenuhi ketakutan akan pikiran orang-orang terhadapnya. Dia juga sulit untuk mengutarakan apa yang dia inginkan. Karena itulah Mijong selalu merasa tidak bebas terhadap kehidupannya. Dia juga sering kesepian karena dia terlalu sering untuk memendam semua yang dia ingin katakan. 다시 태어나면 언니로 태어나고 싶어. 전생에 너처럼 살다가 다시 태어나면 막 살아야겠다는 게 지금 나고, 또 나처럼 살다가 아 이것도 아닌가 보다 다시 태어나면 단정하게 살아야겠다는 게 지금 나고. Keesokan harinya ketika sedang bekerja, Chang Hee mengawasi toko di cabangnya. Kebetulan di hari itu kasir di toko tersebut sedang sibuk. Karena hal itulah Chang Hee pun menolongnya untuk menjadi kasir sementara. Saat sedang menjadi kasir, tidak diduga tiba-tiba datang mantan Chang Hee yang sedang membeli di toko itu. Dan yang lebih mengejutkan, mantannya itu ternyata membawa cowok barunya. Ketika bertemu, Chang Hee pura-pura tidak mengenal mantannya itu karena selain sakit hati, dia pun juga merasa malu dan tidak pantas karena sekarang cowok baru dari mantannya itu lebih tampan dan lebih kaya daripada Chang Hee. Karena itulah dia pun sadar diri dan pura-pura asing kepada mantannya. Chang Hee pun hanya bisa melihat di dalam diam mantannya itu sampai pulang dan menggunakan mobil cowok barunya. Di situ Chang Hee pun merasa kalau keputusannya untuk meninggalkan pacarnya itu adalah benar, karena pacarnya yang sekarang sudah bahagia dengan seseorang yang lebih kaya dan memiliki mobil, bukan seperti Chang Hee yang tidak punya apa-apa. Kemudian memperlihatkan Mijong yang menghubungi salah satu teman dari si cowok yang berhutang atas nama Mijong. Temannya itu pun bilang kepada Mijong kalau cowok itu telah kabur ke Thailand dan berusaha untuk balikan lagi dengan mantannya. Di situ Mijong tentu merasa sakit hati karena selain dia bingung harus membayar utangnya, ternyata cowok itu juga meninggalkan Mijong dengan balikan lagi dengan mantannya. 선배 여기저기 돈 꺼달라고 해서 사람들하고 애매해진 것 같더라. 한국 완전히 정리하고 태국 갔대. 신용불량자 되고 여기선 답이 안 보이니까 누구한테 갔겠니? 세영 언니한테 간 거지. 사귀었다 헤어졌다 반복하더니 결국 너 혹시 선배랑 사귀었니? 사귀기.
Sepulang kerja, ketika berjalan ke rumahnya, Mijong melihat kedua orang tuanya sedang berlarian menuju rumah Pak Gu. Mijong tentu mengikuti mereka. Di situ mereka pun menemukan Pak Gu yang sedang mimisan. Sang ayah langsung membawa Pak Gu pergi ke rumah sakit. Kemudian memperlihatkan keluarga Mijong yang membicarakan tentang kejadian yang menimpa Pak Gu. Di situ ibu Mijong bilang kalau Pak Gu terluka parah mungkin saja karena kebiasaannya yang memabuk, dan ketika dia mabuk dia terjatuh. Di situ ibunya pun lanjut bercerita tentang kedatangan Pak Gu awal di desa itu. Ya, Pak Gu awalnya tidak ada yang tahu siapa Pak Gu ini, bahkan Pak Gu bukanlah nama dia yang sebenarnya, dan semua orang tidak ada yang tahu latar belakang dari Pak Gu. Pak Gu hanya datang ke desa itu dan meminta pekerjaan, lalu ayah Mijong yang melihat Pak Gu orangnya rajin. Akhirnya Mijong pun memperkerjakan Pak Gu. Mijong pun menjawab alasan kenapa mungkin Pak Gu tidak pernah menceritakan tentang latar belakangnya, karena mungkin saja dia memiliki kasus di masa lalunya dan dia pergi di desa itu untuk bersembunyi dari sesuatu. Tetapi ibu Mijong meragukan apa yang dikatakan Mijong itu, karena sang ibu percaya kalau Pak Gu adalah seorang yang baik, terlihat dari tingkah lakunya dan juga sikapnya dari pekerjaannya. Di tengah-tengah pembicaraan itu, Canggi pun melihat ke jendela dan betapa terkejutnya dia yang melihat Pak Gu sudah ada di sana untuk mabuk seperti biasanya. Padahal baru tadi siang dia terlihat seperti dipukulin orang. Ya memang itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Gu setiap malam. Dia tidak pernah sekalipun berhenti untuk meminum alkohol dan mabuk. Terlihat Pak Gu ingin melupakan sesuatu di dalam hidupnya dengan terus mabuk setiap malam. Esok harinya di kantor, Mijong melihat atasannya sangat kecewa dengan pekerjaan Mijong. Tentu hal itu membuat Mijong sedih. Tidak hanya itu, atasan lain yang terus-terusan menyuruh Mijong untuk gabung ke klub. Dia itu juga bilang ke Mijong kalau dia telah menemukan klub yang cocok untuk Mijong yang suka menyendiri. Di depan atasan itu, Mijong tak bisa menahan air matanya karena selain kesedihan dari atasannya yang tadi kecewa kepadanya, di situ Mijong juga sedih karena sebenarnya menyendiri bukanlah pilihan hidupnya. Dia sangat ingin mempunyai teman dan mengutarakan apa yang dia pikirkan dan bercerita tentang keluh kesahnya, tetapi dia tidak bisa keluar dari itu. Karena hal itulah dia pun hanya bisa menangis, karena seberapapun dia berusaha untuk berubah, dia tetap akan menjadi seorang introvert yang aneh dan tidak bisa bergaul. Sepulang kerja, Mijong hanya bisa meratapi kehidupannya karena dia sudah muak dengan kehidupan yang dia jalani. Dia merasa sekeras apapun dia berusaha berubah, tidak ada orang yang benar-benar menyukainya dan bisa memahami apa yang dia rasakan. Sesampainya di desa, karena sudah muak dengan kehidupannya dan dia ingin mengatakan apa yang dia rasakan, ketika itu dia pun melihat Pak Gu yang tentunya sedang mabuk, langsung menghampiri Pak Gu dan berkata, daripada Pak Gu melakukan hal yang sia-sia setiap hari mabuk, Mijong meminta agar Pak Gu memuji Mijong karena Mijong sudah lelah dengan hidupnya. Hatinya selalu terasa kosong, dia ingin hatinya penuh. Semua lelaki yang ditemui oleh Mijong semuanya brengsek. Karena hal itulah dia meminta kepada Pak Gu agar Pak Gu memuji Mijong. Itulah yang dia inginkan dan tidak pernah dia dapatkan dari lelaki lain. 난 한 번도 채워진 적이 없어. 개새끼. 내가 만났던 놈들은 다 개새끼. 그러니까 날 추앙해야 가득 채워지게. 조금 있으면 겨울이에요. 그렇게 앉아서 보고 있을 것도 없어요. 공장에 일도 없고. 낮부터 마시면서 쓰레기 같은 기분 견디는 거 지옥 같을 거예요. 사랑으로는 안 돼. 난 한 번은 채워주고 싶어. 그러니까 날 추앙해. Pak Gu pun membalas, dia tidak bisa menerima permintaan Mijong karena Mijong tak tahu siapa Pak Gu sebenarnya, latar belakang yang telah dialami Pak Gu, bahkan nama asli dari Pak Gu sendiri. Pak Gu pun bilang kalau dia sama brengseknya dengan lelaki-lelaki lain. Karena hal itulah Pak Gu menyuruh Mijong untuk pulang. 나에 대해서 아는 거 있냐고. 아무것도 안 하고 싶다. 사랑하고요. 아무것도. 뚫어야 될 문제를 뚫어. 엉뚱한 대로 튀지 말고. Namun sesampainya di rumah, Pak Gu terus kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh Mijong. Dia pun merenungkan bagaimana cara untuk memuji seseorang, bahkan dia mencari kata puji di internet. Keesokan malamnya, teman kantor Mijong bertanya kenapa Mijong belum pulang, padahal Mijong selalu ingin pulang tepat waktu. Mendengar itu, Mijong pun berkata kalau hari ini dia tidak ingin pulang cepat. Hal itu karena Mijong sudah sungkan untuk ketemu Pak Gu mengingat apa yang dikatakannya kemarin. Dia malu karena dia telah terlalu berterus terang kepada Pak Gu.
Keesokan harinya ketika di kantor, Mijong berusaha untuk menghubungi teman pria yang berhutang atas namanya untuk menagih hutangnya, dan akhirnya Mijong pun mendapatkan balasan pesan dari teman pria itu. Yang tidak disangka Mijong, temannya malah memakinya. Ketika itu Mijong secara tak sengaja berkata kasar, yang dimana ternyata di situ ada atasannya, sehingga atasannya merasa kalau kata kasar yang dikeluarkan oleh Mijong itu untuk atasannya. Tentu karena hal itulah Mijong pun harus lagi-lagi menerima amarah dari atasannya. Malam harinya memperlihatkan Gijong sepulang kerja ketika di kereta bertemu dengan mantan adiknya Chang Hee. Gijong di situ pun berbicara dengan mantan adiknya itu, dan di sini diketahui kalau ternyata mantannya itu tidak pernah meninggalkan Chang Hee, melainkan Chang Hee lah yang memutuskan untuk meninggalkan mantan pacarnya ini. Sepulangnya di rumah, Gijong pun berbicara ke Chang Hee kalau barusan saja dia bertemu dengan mantan pacar Chang Hee. Gijong pun bertanya kenapa sebelum-sebelumnya Chang Hee selalu galau karena ditinggal oleh mantan pacarnya. Dia selalu cerita kalau mantan pacarnya lah yang berusaha untuk meninggalkannya, padahal faktanya Chang Hee lah yang selalu berusaha untuk meninggalkan mantan pacarnya, padahal mantan pacarnya itu selalu ingin menghubungi dan balikan dengan Chang Hee. Chang Hee yang tidak bisa lagi menutupi kebohongannya, akhirnya dia terpaksa mengutarakan apa yang dia rasakan. Ya memang semuanya benar, dia mencari-cari cara untuk meninggalkan mantan pacarnya. Hal itu Chang Hee lakukan karena dia merasa insecure, dia merasa tidak pantas untuk terus-terusan berhubungan dengan mantan pacarnya yang sekarang, karena Chang Hee merasa bahwa mantan pacarnya itu berhak bahagia dengan lelaki yang lebih mapan dan lebih kaya daripada Chang Hee yang sekarang. Dia merasa dia belum bisa membahagiakan mantannya karena sekarang dia tidak punya apa-apa. 처음에 나도 무지 켜야지 뭐. 그래 나 별거 없는 놈인 거 안다. 근데 나 만나면 재미는 있다. 심심하진 않다. 그렇게 어르고 달래도 뭐 안 되면 뭐 그럼 별 수 있어? 끝내자는데 끝내는 수밖에. 그럼 그때부터 죽어라 싸우는 거야. 내가 영화를 혼자 가서 헤어진 걸로 만들고 걔가 새벽에 딴 놈이랑 톡해서 헤어진 걸로 만들어야 돼. 절대로 내가 별 볼 일 없는 인간이고 그게 들통나서 헤어진 게 아니라. Esok harinya ketika di kantor saat jam makan siang, Mijong kembali mendapatkan panggilan dari atasan untuk membahas mengenai klub yang harus Mijong pilih. Di situ Mijong pun bertemu dengan kedua temannya yang sama-sama tidak memiliki klub. Sambil menunggu, mereka bertiga mulai berpikir bagaimana cara mereka agar mereka tidak dipanggil oleh alasan lagi. Di situ Mijong pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat klub pembebasan di mana anggotanya hanya berisikan mereka bertiga. Mendengar itu pun mereka bertiga akhirnya sepakat. 해방이 뭐 하는 거예요? 해방 할 겁니다. Keesokan paginya terlihat Mijong yang hendak pergi ke kantor. Ketika itu dia berpapasan dengan Pak Gu. Mereka berdua memang semenjak kejadian Mijong yang mengatakan ingin dipuji oleh Pak Gu, mereka berdua tidak pernah menyapa lagi karena alasan sungkan. Ketika itu Mijong pun memberanikan dirinya dengan berbalik menatap Pak Gu sambil berkata agar mulai kecepatnya mereka berdua saling menyapa. 인사는 하고 지내요. Akhir pekan ketika bertani di sawah, saat itu Mijong pun bilang kepada Pak Gu. Pak Gu juga kelihatannya hatinya kosong. Apakah Pak Gu mau untuk dipuja? Karena Mijong bersedia untuk melakukannya. Mendengar itu Pak Gu pun hanya diam dan memikirkannya. Pak Gu pun terus kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Mijong sampai malam hari. Kemudian memperlihatkan Pak Gu yang diajak makan di rumah Mijong. Ketika itu ibu Mijong pun bilang kalau ayah Mijong sering memuji kinerja dari Pak Gu karena kinerjanya baik, dan ayah Mijong adalah seseorang yang jarang memuji orang. Pak Gu adalah salah satu orang yang dipuji oleh ayahnya karena dari dulu ayah Mijong hanya memuji Mijong saja. Dari kecil Mijong adalah anak yang patuh, karena itulah ayahnya sangat menyukai Mijong. Setelah itu tiba-tiba datang Gijong dan Chang Hee sambil bertengkar memasuki rumah. Mereka mengambil sendal dan melemparkannya ke arah Chang Hee. Namun sayangnya sandal itu mengenai kepala Mijong karena Chang Hee menunduk. Mijong yang terlihat hanya diam ketika itu lalu mengambil sandalnya dan melemparkannya keluar. Di sini terlihat kalau Mijong yang dulu seharusnya hanya diam saja, tetapi sekarang Mijong sudah mulai berubah. Dia mulai belajar untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan.
Malam harinya Chang Hee memutuskan untuk main ke rumah Pak Gu. Di situ Chang Hee bercerita mengenai Mi Jong. Dia bilang kalau Mi Jong orangnya jarang marah karena dia sulit untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Tetapi ketika Mi Jong marah, Mi Jong akan menjadi sangat menakutkan. Karena hal itulah Pak Gu harus berhati-hati dengan Mi Jong. Kemudian memperlihatkan salah satu teman kantor Mi Jong yang memanggil semua teman-teman kantornya dan menunjukkan salah satu klub baru yang berjudul Klub Pembebasan. Di situ mereka semua pun tertawa. Mereka yang tahu kalau Mi Jong mengikutinya akhirnya memutuskan untuk bertanya ke Mi Jong apa sebenarnya klub itu. Mi Jong menjawab kalau sebenarnya dia juga bingung karena dirinya masih belum memiliki rencana tentang apa yang akan dilakukan oleh klubnya. Tetapi awalnya dia membentuk klub itu karena dia mempunyai niat untuk keluar dari sebuah kurungan yang tidak terlihat di dalam kehidupannya. Karena hal itulah siapapun seseorang yang mengikuti klub pembebasan ini, mereka akan menuju ke kebebasan. Siang harinya ayah Mi Jong yang juga membuat lemari. Di hari itu dia memberikan lemarinya kepada pelanggannya, tetapi pelanggannya menolak padahal pelanggannya sudah memesan hal itu. Pelanggannya bilang kalau harga yang diajukan oleh ayah Mi Jong ini terlalu mahal. 월세 받는다고 꽁으로 앉아서 돈 버는 줄 아나? 30만 원짜리 월세방에 40짜리 싱크대 놓게 생겼냐고 내가. 도로 그냥 빼가. 다 빼가. 사살. Di situ ayah Mi Jong hanya bisa pasrah dan pulang bersama Pak Gu. Sesampainya di rumah, Pak Gu tiba-tiba pergi kembali lagi ke rumah pelanggan tersebut dan di sana Pak Gu meminta bayaran kepada sang pelanggan karena sang pelanggan sudah memesannya dan karena hal itulah dia harus membayarnya. Tidak diperlihatkan apa yang dilakukan Pak Gu, tetapi yang jelas pelanggan itu akhirnya menyerahkan uangnya kepada Pak Gu. Kemudian Pak Gu memberikan uangnya kepada Ibu Mi Jong. Saat makan malam, Ibu Mi Jong merasa penasaran bagaimana cara Pak Gu untuk menagih uang dari pelanggan itu. Tetapi sang suami di situ hanya diam saja mendengarkan karena suaminya juga tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Pak Gu. Esok hari memperlihatkan cuaca di hari itu yang sangat buruk. Hujan turun lebat dengan diiringi petir sehingga membuat karyawan-karyawan kantor di Mi Jong mulai ketakutan. Tetapi anehnya di hari itu Mi Jong, Tae-hun dan Samin malah bersikap biasa saja dan anehnya Mi Jong menganggap kalau dia malah merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Setelah itu mereka pergi ke kafe untuk melakukan pertemuan pertama klub pembebasan mereka. Di sana tidak seperti orang biasanya ketika nongkrong, melingkar dan berhadapan-hadapan. Mereka bertiga justru hanya duduk berdamping-dampingan tanpa saling berhadapan karena menurut mereka cara itulah yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Mereka bertiga pun di situ akhirnya mengobrol mengenai semua hal, terutama tentang kebebasan, anggapan kebebasan dari masing-masing orang di sana. 딴거 없어. 해방하려면 퇴사하고 이혼하는 수밖에. 전 그 중에 하나는 했는데 그것도 딱히 해방은 아니더라고요. 미안해. Lalu sesampainya di rumah, malam harinya memperlihatkan Mi Jong yang masih menikmati dan melihati indahnya hujan. Di tengah-tengah momen itu tiba-tiba kilat menyambar listrik sehingga membuat listrik menjadi padam. Mi Jong yang merasa khawatir dengan keadaan Pak Gu kemudian segera berlari menemui Pak Gu dan menyuruh untuk Pak Gu masuk ke dalam rumah karena berbahaya untuk tetap di luar. Tapi ketika itu Pak Gu hanya diam saja dan mengabaikan perkataan Mi Jong sehingga Mi Jong pun langsung menarik tangan Pak Gu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Esok harinya akhir pekan seperti biasanya mereka bertani di ladang. Saat sedang istirahat, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sehingga membuat topi yang digunakan oleh Mi Jong terbang jauh ke seberang jalan. Melihat hal itu, Chang Hee kemudian menyuruh Mi Jong untuk mengambilnya sendiri. Namun tak disangka-sangka, Pak Gu langsung berdiri dan menawarkan dirinya untuk mengambilkan topi Mi Jong. Pak Gu kemudian langsung berlari dengan sangat kencang dan melompati parit yang sangat jauh. Tentu saja atraksi itu membuat semua orang terpukau karena kalau orang biasa tentu Pak Gu tidak bisa melakukan itu karena jarak antar paritnya itu sangatlah jauh sehingga bahkan di situ Chang Hee pun mengira kalau Pak Gu ini jangan-jangan dulunya adalah mantan atlet.
Setelah mengambil topinya, Pak Gu pun kembali melompat lagi untuk memberikan topi itu kepada Chang Hee. Chang Hee lalu memberikan topinya kepada Mi Jong. Di sini pun terlihat dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Gu. Kelihatannya Pak Gu telah mencoba untuk membuka hatinya untuk memuji Mi Jong. Chang Hee yang terpukau dengan Pak Gu. Ketika itu Chang Hee pun langsung bilang ke Pak Gu kalau lompatan yang dilakukan Pak Gu itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang ahli saja. Bahkan selesai bekerja, Chang Hee yang masih penasaran dengan sosok siapa sebenarnya Pak Gu ini. Kemudian dia pun menghampiri Pak Gu dan bertanya siapa nama asli Pak Gu. Chang Hee berpikir mungkin saja Pak Gu ini bisa jadi salah satu atlet lompat nasional karena ada beberapa atlet nasional yang memiliki nama yang sama. Tidak hanya sampai di situ, saat selesai makan Pak Gu yang memang tidak pernah menjawab pertanyaan Chang Hee pun terus berusaha untuk menguliti Pak Gu dengan berusaha mengikutinya di sana. Tapi hal itu membuat Pak Gu menjadi risih sehingga Pak Gu pun menyuruh agar Chang Hee menghentikan apa yang dia lakukan dan pergi dari Pak Gu sekarang. 자기 혼자서 한계에 도전하는 사람들이 고독한 면이 있잖아. 형은 진짜 육상이랑 찰떡에 주종목이 몇 미터예요? 800? 쉬자. Malam harinya, ayah Mi Jong mengeluh kalau obat nyamuk telah habis. Di situ Mi Jong yang selalu menurut dengan kata orang tuanya, dia pun berniat untuk membelikan obat nyamuk itu di supermarket. Tetapi ayahnya bilang kalau sudah malam, lebih baik besok saja. Tetapi karena Mi Jong terus memaksa, akhirnya dia pun pergi untuk membeli obat nyamuk di supermarket. Ketika dalam perjalanan, Mi Jong terus memikirkan sikap Pak Gu terhadap dirinya. Karena seringkali apa yang dilakukan Pak Gu itu membuat Mi Jong bingung. Karena sering Pak Gu bersikap baik terhadap Mi Jong. Dan tidak jarang juga Pak Gu tiba-tiba bersikap cuek dan dingin. Tentu saja itu membuat Mi Jong bingung sebenarnya apa yang dirasakan oleh Pak Gu. Sesampainya di supermarket, untuk membalas rasa terima kasihnya tadi siang, Mi Jong pun juga membelikan alkohol untuk Pak Gu karena dia tahu setiap malam Pak Gu selalu membeli alkohol di supermarket itu untuk mabukan. Benar saja, di perjalanan pulang Mi Jong bertemu dengan Pak Gu yang hendak membeli alkohol. Di situ Mi Jong pun langsung memberikan alkohol itu kepada Pak Gu yang tentunya membuat Pak Gu bertanya-tanya tentang sikap dari Mi Jong. Di situ Pak Gu pun bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Mi Jong tempo hari, yaitu ketika musim semi nanti tiba, mereka berdua akan menjadi orang yang berbeda, bukannya kosong tetapi penuh. Di situ Mi Jong pun langsung menjawab kalau mereka berdua bisa berubah jika saja mereka berdua sepakat untuk saling memuja satu sama lain. Karena berdasarkan pengalaman, seseorang akan berubah setelah mereka melakukan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Mi Jong yang melihat Pak Gu hanya mabuk-mabukan setiap hari, di situ Mi Jong pun yakin kalau mereka berdua saling memuji satu sama lain, pasti perasaan mereka akan lebih penuh, tidak kosong seperti saat ini. Mendengar itu Pak Gu pun langsung bilang kalau dia telah mulai untuk memuji Mi Jong. Hal itu dia buktikan dengan apa yang dia lakukan siang tadi. Mendengar itu tentu membuat Mi Jong bertanya-tanya kalau mungkin saja mereka berdua kedepannya bisa menjadi lebih dekat lagi. 난 한 번도 안 해봤던 걸 하고 나면 그전하고는 다른 사람이 돼 있던데. 확실해? 한 번도 안 해봤을 거 아니야. 하기로 한 건가? 그렇잖아. 아까 맞아. Keesokan harinya memperlihatkan Pak Gu yang habis membeli minuman. Ketika itu dia tak sengaja berpapasan dengan Mi Jong yang baru saja keluar dari stasiun. Saat itu Mi Jong berusaha untuk menghampiri Pak Gu, tetapi Pak Gu terlihat kebingungan dan dia terlihat menjauhi Mi Jong untuk menghindarinya. Padahal saat itu Mi Jong berusaha untuk membuka obrolan dengan Pak Gu karena Mi Jong ingin lebih dekat dengan Pak Gu. Tetapi pada akhirnya Mi Jong harus menelan kekecewaan karena Pak Gu hanya melewatkan Mi Jong saat itu. Ya, Pak Gu melakukan itu karena dia sengaja, karena dirinya bingung harus berbuat apa. Terlebih lagi Pak Gu harus berhadapan langsung dengan keluarga Mi Jong. 이따 뭐해요? 저녁 먹었어요? 상관없어. 이런 식구들 다닌 데서 뭐 할 수 있는데. Malam harinya memperlihatkan Pak Gu yang hanya melihat di rumah Mi Jong karena dia terus kepikiran akibat tadi siang menolak ajakan makan bersama dari Mi Jong. Karena sebenarnya dari dalam hati Pak Gu juga ingin mengenal lebih dalam Mi Jong, tetapi dia tidak enak dengan keluarga Mi Jong karena saat ini Pak Gu dipekerjakan oleh keluarga Mi Jong. Keesokan harinya memperlihatkan Pak Gu yang menerima uang gaji dari ayah Mi Jong, dan di hari itu Pak Gu pun memberanikan dirinya dengan gentleman meminta nomor Mi Jong kepada ayah Mi Jong
Mijong langsung karena menurutnya itu adalah hal yang benar. 막내딸은 전화번호지. 미정이? 네. 019. Kemudian memperlihatkan sepulang kerja, Mijong yang tiba-tiba menghentikan langkahnya karena dia mendapatkan pesan dari seseorang yang dia tidak duga, yaitu Pak Gu. Pak Gu mengirimkan pesan kalau dia baru saja gajian. Apakah Mijong ingin makan bersama dengan Pak Gu? Membaca itu, Mijong tentu saja senang bukan main, dan setelahnya mereka berdua pun akhirnya makan bersama. Saat pulang dari makan, Pak Gu pun bertanya kenapa Mijong tidak memiliki seseorang yang membuat hatinya penuh. Padahal Mijong memiliki keluarga yang bahagia dan masih lengkap. Mendengar itu, Mijong pun menjawab bahwa masih ada dari sisi ayah dan ibunya yang Mijong belum pahami, termasuk juga kedua saudaranya. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba kakak Mijong turun dari bus pulang kerja. Kakaknya yang melihat Mijong berduaan saja dengan Pak Gu tentu membuat kakaknya bertanya-tanya apa hubungan Mijong dengan Pak Gu sekarang, karena mereka berdua sekarang terlihat dekat. Lalu sepulang kerja, Chang Hee memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Gu karena dia baru saja membelikan Pak Gu minuman beralkohol. Sesampainya di sana, ternyata rumah Pak Gu kosong. Chang Hee pun memutuskan untuk masuk ke rumah Pak Gu yang kebetulan tidak dikunci. Sesampainya di dalam, Chang Hee benar-benar terkaget ketika dia melihat banyak sekali botol-botol bekas minuman beralkohol di sana. Malam harinya, ketika sedang mabuk di rumah, tiba-tiba Pak Gu didatangi oleh Mijong. Setelahnya mereka berdua pun mengobrol panjang. Di situ Mijong terlihat lepas, bisa mengutarakan apa yang dia ingin ceritakan, tidak seperti biasanya memendam semuanya. Pak Gu pun teringat kalau tempo hari Pak Gu sempat membelikan es krim Mijong, tetapi karena tak berani memberikannya, akhirnya dia menyimpannya di kulkas. Ketika itu, Pak Gu pun langsung mengeluarkan es krim itu dan memberikannya kepada Mijong. Keesokan harinya memperlihatkan Pak Gu yang bersih-bersih rumahnya karena semenjak tempo hari rumahnya digunting oleh Mijong. Pak Gu merasa kalau rumahnya harus lebih bersih. Setelah membersihkan itu semua, Pak Gu memfotokan kondisi rumahnya sekarang dan mengirimkan pesan kepada Mijong. Di tempat lain memperlihatkan Mijong yang tampak senang mendapatkan pesan itu, dan di hari itu Mijong juga terlihat berubah sifatnya. Dia lebih berani untuk mengutarakan perasaannya kepada teman-temannya, yang tentunya membuat temannya bertanya-tanya kenapa Mijong sekarang sifatnya berubah. Malam harinya memperlihatkan Mijong yang lagi-lagi pergi ke rumah Pak Gu. Di situ Pak Gu pun cerita kalau sebelumnya dia sangat merasa berat sekali untuk membersihkan rumahnya, terutama menyingkirkan semua botol-botol bekas alkohol itu. Tetapi setelah dirinya dekat dengan Mijong dan memuja Mijong, Pak Gu entah mengapa merasa bersemangat. 무슨 일 있었는지 안 물어. 어디서 어떻게 상처받고 이 동네로 와서 술만 마시는지 안 물어. 한글도 모르고 ABC도 모르니까 이제 상관없어. 술 마시지 말란 말도 안 해. 그리고 안 잡아. 내가 다 참을 끝. Keesokan harinya memperlihatkan Chang Hee yang masih penasaran dengan aksi melompat Pak Gu di tempo hari. Akhirnya di hari itu dia pun memutuskan memberanikan diri untuk mencoba apa yang dilakukan oleh Pak Gu. Tentu saja mendengar itu Pak Gu ragu terhadap Chang Hee, dan benar saja ketika melakukan itu Chang Hee gagal karena dia malah jatuh ke parit. 나 건너. 뿐하게 건너. 뭐 뛰어가야지 별 수 있냐? 하지 마! 하지 말라니까! 하지 마. 그러자.
Kemudian memperlihatkan ponsel Pak Gu yang berisi banyak pesan tentang mencari di mana lokasi Pak Gu, dan kelihatannya memang Pak Gu ini adalah seseorang yang dicari-cari oleh banyak orang. Di sini pun juga diberitahu siapa nama sebenarnya Pak Gu, namanya adalah Gu Jeong. Esok harinya memperlihatkan seluruh keluarga Mijong yang lagi-lagi bertani di ladang. Di hari itu terlihat Mijong dan Pak Gu semakin dekat, dan juga terlihat kakak Mijong yaitu Gijong yang ketika bekerja dia sambil memakai payung. Melihat itu, ibu dari Mijong pun langsung memarahi Gijong karena Gijong terlihat bermalas-malasan. Tetapi saat itu Gijong bilang kalau yang bermalas-malasan bukan dia, melainkan adiknya yaitu Mijong, di mana adiknya di situ bukan untuk bekerja melainkan malah berkencan dengan Pak Gu. Esok harinya menceritakan Mijong yang mengirimkan pesan kepada Pak Gu dan memberi Pak Gu kalau hari ini dia akan pulang terlambat karena di kantor ada perkumpulan klub. Di situ Mijong juga menceritakan tentang klub yang diikuti. Kalau klub itu hanya berisikan 3 orang, di mana 3 orang itu memiliki tujuan yang sama, yaitu merasakan kebebasan. Film pun beralih ke kafe di mana Mijong berkumpul dengan teman-teman klubnya. Di situ masing-masing dari mereka menceritakan mereka ingin memperoleh kebebasan dalam hal apa. Cerita dimulai oleh Sang Min. Dia pun mengungkapkan isi hatinya dari buku catatannya. Kemudian tiba-tiba Gijong menghubungi Mijong dan berkata kalau dia sudah menunggu adiknya itu di depan kafe. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba Tae-hun datang menghampirinya. Tentunya karena mereka berdua kenal, Tae-hun pun mengajak Gijong untuk gabung di perkumpulan mereka. Acaranya pun lanjut. Sekarang Tae-hun yang mengungkapkan isi hatinya, dan ketika dia menceritakan apa yang dia inginkan, semua orang terdiam saat mendengarkan ceritanya. Tae-hun cerita kalau dia kecil, ayahnya meninggal dunia, dan tak lama setelah itu, tahun kemudian ibunya yang meninggal dunia. Semenjak kedua orang tuanya meninggal dalam waktu berdekatan, hal itu membuat di masa itu Tae-hun sangat-sangat hancur, dan itulah yang menjadi alasan kenapa Tae-hun tidak akan pernah meninggalkan anaknya walaupun dirinya telah bercerai, karena Tae-hun tahu bagaimana rasa sakitnya kehilangan orang tua. Selain itu, Tae-hun juga selalu berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk anaknya, dan karena itulah Tae-hun menuliskan di buku catatannya bahwa dia ingin terbebas dari perasaan lemah itu. 부모가 없다는 게 이런 거구나. 아버지 돌아가셨을 때 팔 한 짝이 없어진 것 같더니 엄마까지 돌아가시니까 2 팔이 없어진 것 같더라고요. 혹시 지금 내 딸도 팔 한 짝이 없는 것 같을까 봐. Di perjalanan pulang, Gijong yang tersentuh dengan cerita dari Tae-hun, dia pun meminta nomor Tae-hun kepada Mijong di situ. Gijong yang sudah mendapatkan nomor Tae-hun, akhirnya Gijong pun langsung menghubungi Tae-hun. Di situ Gijong menanyai tentang permasalahannya di masa lalu, tetapi Tae-hun menjawab kalau semua permasalahannya di masa lalu itu sudah selesai, jadi Gijong bisa tenang. Kemudian memperlihatkan Mijong yang terus berusaha untuk menghubungi teman laki-lakinya yang berhutang atas namanya, tetapi alih-alih membayar hutangnya saat itu teman laki-laki Mijong malah memarahi Mijong, dan di situ Mijong pun hanya bisa menangis meratapi karena dia telah dibodohi oleh laki-laki itu. 내가 갚을 생각이 없어서 안 갚는 거라고 얘기 좀 하지 말라고. 어떻게 나한테 이래. 한다고. 내가 지금 당장 돈 한 푼도 없는데 나가서 어쩌라고. 어떻게 나한테 이래. 아니 선배가 잘못한 거 왜 우리 집에 말해. Sesampainya di rumah, Gijong yang penasaran dengan hubungan adiknya dengan Pak Gu. Ketika itu Gijong pun bertanya siapa yang mengajak pacaran duluan, tetapi Mijong langsung menjawab kalau yang memulai untuk mengajak duluan adalah dirinya, tetapi mereka tidak untuk berpacaran, melainkan Mijong meminta duluan Pak Gu untuk memujinya. 사귀자고 안 했어. 추앙하라고 했어. 뭐? 추앙하라고. Di tempat lain memperlihatkan Pak Gu yang untuk pertama kalinya memberanikan dirinya untuk mengangkat telepon yang selalu berdering. Ketika teleponnya diangkat, di situ ada seseorang yang langsung bilang ke Pak Gu dan memarahi Pak Gu. Di sini pun diceritakan kalau sebenarnya Pak Gu adalah seseorang gangster dulunya yang mengelola bar, dan yang telepon itu merupakan rekannya yang membahas mengenai bisnis yang telah dilakukan oleh Pak Gu. Ya, selama ini Pak Gu memutuskan untuk menjauhi semua bisnis itu dan menghilang pergi ke desa Sanpo dengan berpura-pura menjadi orang miskin. 얼마 전에 삼식이가 상가집 갔다가 신호장 봤는데 슬쩍 네 얘기를 묻더란다. 연락 되냐고. 어디 처박혀 있냐? 서울에 있긴 있냐? 야, 듣고 있냐? 응.
여기저기 얘기 들어보니까 백 사장이 저기 신 회장 눈밖에 난 것 같더라고. 여기서 우리가 한 스텝만 밟아주면 백 사장 그 새끼 골로 간다. Keesokan harinya menceritakan Mijong yang berusaha untuk melunasi hutang temannya dengan menggunakan uang yang akan dia gunakan sebagai biaya untuk deposit rumah. Dia sengaja menggunakan itu untuk membayar hutangnya karena Mijong tak ingin keluarganya tahu tentang masalah dirinya. 힘내세요. Setelah dari bank, Mijong bertemu dengan Pak Go. Mijong pun bercerita kalau dia telah melunasi hutangnya. Pak Go pun langsung bertanya apakah pria itu memang sudah membayar hutangnya. Namun Mijong menjawab kalau pria itu belum membayarnya, tetapi dia akan berjanji membayarnya. Mendengar itu, Pak Go pun langsung meminta siapa nama dan nomor pria yang berhutang ke Mijong itu karena Pak Go ingin langsung menghabisinya. Namun Mijong tak memberikannya karena Mijong merasa kalau dia masih bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan Pak Go. 그냥 이름하고 연락처만 주면 돼. 걱정 마요. 죽겠어. 그 새끼 이름 뭐냐? 내가 딴 사람 할 거야. 아직도 좋아하냐? Sesampainya di rumah Pak Go, Mijong pun mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan kekesalannya. Di sana dia bilang kalau memang seumur hidupnya semua orang selalu meremehkan Mijong dengan menganggapnya tak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan karena hal itulah masalah hutang ini dia terus sembunyikan ke keluarganya karena Mijong tak ingin keluarganya tahu kalau Mijong mendapatkan masalah karena kebodohannya sendiri. Dan juga melihat Pak Go tadi yang berusaha untuk menolong Mijong. Di situ Mijong juga tak ingin untuk dibantu Pak Go karena dia merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya saat ini sendirian, tidak seperti biasanya yang hanya bisa diam saja. Untuk menguatkan Mijong, Pak Go pun bilang, situ dia menjelaskan jika saja Mijong tahu siapa Pak Go dulu, di mana dia adalah orang yang tidak takut pada siapapun. Dan sekarang ketika berhadapan dengan Mijong, itu semuanya hilang. Mijong adalah satu-satunya orang yang ditakutin oleh Pak Go. Bahkan ketika bersama dengan Mijong, entah ada perasaan sehingga Pak Go ketakutan dan juga ada perasaan untuk selalu ingin bertemu dengan Mijong. Karena perkataan itulah Mijong pun menjadi sedikit lebih tenang. 내가 어떤 인간인지 알면 깜짝 놀란다. 옆구리에 칼 들어와도 꼼짝 안 해. 나 진짜 무서운 놈이거든. 근데 넌 날 쫄게 해. Saat makan malam, Kijong yang penasaran dengan hubungan Pak Go dan juga adiknya di situ, dia pun bertanya. Pak Go pun menjawab kalau mereka memang benar saling memuji dan terlihat Kijong tak bisa memahami itu. Chang Hee yang paham di situ pun menjelaskan kalau hubungan antara mereka berdua sudah lebih dari teman. 진짜 해요? 주황. 위대하고 위대하신 끝내주게 황홀하신 이런 거 하냐고요? 하이 이들아 위대하고 위대하신 이런 게 취향 아니야? 불쌍히 여기세요. 올겨울에 남나 사랑하겠다고 했는데 왜 이렇게 아직 Kemudian memperlihatkan salah satu teman masa lalu Pak Go yang bernama Samsik. Ketika itu dia melihat Pak Go sedang menaiki truk. Samsik pun langsung menghubungi atasannya dan bilang kalau dia baru saja melihat Pak Go. Atasannya pun ketika itu langsung menjawab, tidak mungkin orang sekaya Pak Go mau naik truk kumuh seperti itu. Pasti itu bukan Pak Go. Di tempat lain Mijong sedang memberikan hasil pekerjaannya kepada atasannya, tetapi lagi-lagi di situ atasannya bilang kalau hasil kerjaan dari Mijong ini mengecewakan. Tetapi ketika pihak eksekutif melihat pekerjaan itu, justru dia senang dengan apa yang dikerjakan oleh Mijong. Saat bekerja, Pak Go mendapatkan pesan dari temannya Samsik. Pak Go pun langsung menelpon Samsik. Samsik di situ langsung bilang kalau dia sempat melihat Pak Go mengisi bensin dengan menggunakan truk. Samsik juga membahas mengenai bisnis kotor masa lalu Pak Go. Di situ Samsik bilang kalau Pak Go harus segera kembali dan tidak menghilang. Pak Go harus segera menghabisi direktur baik. Jika tidak melakukan itu, maka Pak Go lah yang akan dihabisi. Ketika itu, Pak Go pun hanya bisa menjawab kalau sekarang dia masih belum bisa kembali karena masih ada kesibukan. Tapi tidak lama setelah ini dia pasti akan kembali dan menyelesaikan masalah di masa lalunya itu. Malam harinya seperti biasanya Pak Go menjemput Mijong yang baru saja pulang dari kerja di stasiun. Mereka berdua pun berjalan bersama pulang ke rumah. Ya meskipun hanya berjalan, tetapi perbuatan sederhana itu membuat mereka berdua bahagia karena Mijong orang yang tidak pernah cerita kepada siapapun kalau dia tidak ditanya. Tetapi
Tetapi terlihat di malam itu dia menceritakan semua yang dia pikirkan kepada Pak Gu. Terlihat Mijong sudah sangat nyaman berada di dekat Pak Gu. Keesokan harinya Mijong lagi-lagi diminta ketemu oleh atasannya. Tetapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di hari itu Mijong mengeluarkan semua hal yang dia ingin katakan dan pikirkan. Dia merasa kalau dirinya telah berubah. Dan di momen itu Mijong pun mulai berpikiran kalau dirinya adalah seseorang yang berharga dan pantas untuk disayangi. 예전에 시키는 날 외에는 잘 안 했던 것 같아요. 그러면서 이젠 머릿속에 떠오른 얘기를 그냥 해요. 갑자기 한 번도 겪어보지 못한 감정이 올라와요. 내가 사랑스러워요. Di tempat lain, ayah Mijong bersama dengan Pak Gu sedang membawa barang-barang. Tetapi ketika sedang di perjalanan, tiba-tiba barang-barang yang ada di truk itu terjatuh. Pak Gu pun masih berusaha untuk mengembalikan barang itu. Tetapi ketika dia turun, tiba-tiba Samsik yang kebetulan bersama dengan direktur Baek ketika itu mereka berdua melihat Pak Gu dan langsung berhenti di sana. Pak Baek yang memang sudah lama mencari Pak Gu ketika itu, dia pun langsung meminta Pak Gu pergi ke suatu tempat untuk mengobrol. Mereka berdua pun mengobrol. Pak Baek langsung bilang kepada Pak Gu kalau dia sudah tahu kalau selama ini Pak Gu telah bersandiwara berpura-pura menjadi orang miskin dan pergi bersembunyi di desa. Di sini pun diceritakan kalau ternyata dulu Pak Gu pernah berpacaran dengan adiknya Pak Baek, tetapi pacar Pak Gu dulu itu telah meninggal dunia dan tentunya itu menjadi salah satu hal yang memukul Pak Gu. 몇 날 며칠 눈 빨개서 다녔다며. 나 교등 개새끼 죽었을 때 아주 서럽게 울었다며. 아니 사람이 죽었잖아. 그때 네 여자. 근데 눈물이 안 나지? 인간이 뭐 어떻게 그러냐. 걔가 얼마나 사람 질리게 하는지 모르지. 동생이니까 모르지. Setelah pertemuan itu, Pak Gu pun pulang. Ketika di rumah, ayah dari Mijong khawatir dengan Pak Gu karena dia tadi bertemu dengan seseorang yang sangat mencurigakan dan terlihat berbahaya. Untung saja ketika melihat Pak Gu sudah balik ke rumah, di situ perasaan dari ayah Mijong sudah lebih lega. Sesampainya di rumah Mijong pun langsung menyiapkan cemilan untuk Pak Gu dan setelah itu Mijong menyuruh Pak Gu untuk beristirahat karena Pak Gu terlihat sangat kelelahan. Ketika di rumah, ibu Mijong yang penasaran, dia pun bertanya kenapa setiap pulang kerja Mijong selalu menyempatkan dirinya untuk mengunjungi rumah Pak Gu. Di situ dengan polosnya Mijong pun langsung menjawab kalau sekarang dia telah pacaran dengan Pak Gu. Tentu jawaban itu membuat ibunya terkejut dan juga Mijong terkejut. 사귀는데. 아이고. Esok paginya seperti biasanya Pak Gu kerja dengan ayah Mijong. Ayah Mijong yang tempo hari melihat seseorang asing yang mengerikan menemui Pak Gu di situ. Ayah Mijong pun berpikiran kalau mungkin saja Pak Gu mempunyai banyak hutang dan itu adalah debt collector yang menagihnya. Karena hal itulah ayah Mijong pun cerita tentang pengalamannya kalau dia dulu juga pernah melakukan kesalahan, yaitu menghutangi seseorang atas namanya. Untung saja dia mampu melunasi itu semua. Dan di situ ayah Mijong langsung menasihati agar Pak Gu bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa melunasinya. Yang tidak diketahui oleh ayah Mijong, Pak Gu ini sebenarnya bukanlah orang tidak mampu. Dia orang yang mampu tetapi memutuskan untuk bersembunyi dari masa lalunya. Malam harinya Mijong ke rumah Pak Gu. Mijong yang melihat kalau Pak Gu untuk pertama kalinya di malam itu dia tidak mabuk. Mijong pun bertanya kenapa alasannya. Pak Gu pun langsung menceritakan salah satu masa lalunya yang selalu dia sembunyikan. Dulu dia mempunyai seseorang yang sangat dekat dengannya dan orang itu berniat bunuh diri karena hidupnya yang berat. Pak Gu menyuruh orang itu untuk pergi ke psikiater karena setidaknya dia akan mencoba membantu meringankan beban orang itu. Alih-alih orang itu menghentikan niatnya, justru setelah pergi ke psikiater orang itu langsung bunuh diri. Mijong pun bertanya siapakah orang itu. Jawab Pak Gu, dia adalah mantan pacar Pak Gu. Dan itulah salah satu alasan juga kenapa Pak Gu setiap malamnya selalu memutuskan untuk mabuk-mabukan karena dia dihantui rasa bersalah. Dia selalu mengutuki dirinya, menganggap kalau alasan kenapa pacarnya sampai bunuh diri itu semua adalah kesalahan dari Pak Gu. 너무 지겨워하는 여자를 보는 게 너무너무 지겨워서 그만하라면 그만하고 취소해도 돼.
Kemudian cerita pun flashback ke masa lalu. Di masa itu Pak Gu dijebak oleh temannya Samsik sehingga dia akan dipukuli oleh preman di stasiun. Tetapi untung saja ada seseorang wanita yang berusaha menyelamatkannya dengan memberitahunya, dan ternyata wanita itu adalah Mijong. Tanpa diketahui Mijong alasan kenapa Pak Gu memutuskan untuk memuji Mijong, karena dulu Mijong dululah yang berhasil untuk menyelamatkan Pak Gu. Jika tidak, Pak Gu sudah pasti dihabisi oleh para preman itu. Esok malamnya seperti biasanya Pak Gu membeli alkohol. Ketika melewati telepon umum, dia pun teringat akan kenangan masa lalunya. Di masa itu Pak Gu baru saja kehilangan orang yang dia cintai. Dia ditelepon oleh bawahannya kalau Direktur Beck telah mengambil semua bisnis dari Pak Gu. Karena hal itulah Pak Gu harus kembali. Tapi di momen itu Pak Gu yang terpukul. Dia pun merasa lelah dan bilang kalau dia lelah dengan semuanya. Pak Gu pun mabuk di sawah. Tiba-tiba di sana ada anjing liar yang akan menggigitnya. Untung saja Mijong langsung datang dan berusaha untuk menyingkirkan anjing-anjing itu. Dan lagi untuk kesekian kalinya Mijong menyelamatkan Pak Gu. Di situ Pak Gu pun langsung bilang kalau Mijong seharusnya tidak menyelamatkan Pak Gu dari nasib buruknya. Sebab Pak Gu merasa kalau dia sudah layak mendapatkan semua nasib buruk ini. Ya nyatanya Pak Gu masih bersalah atas kematian dan juga dosa-dosa lainnya. Karena hal itulah Pak Gu terus menganggap kalau dirinya berhak mendapatkan nasib buruk. Beberapa hari kemudian menceritakan Pak Gu yang akhirnya memutuskan untuk menghadapi masa lalunya. Dia pergi ke klub bar di mana dulunya dia bekerja di sana untuk menemui Direktur Beck. Sesampainya di klub itu terlihat kalau semua orang yang berada di sana membungkukkan diri dan memberikan hormat kepada Pak Gu. Pak Gu pun langsung masuk ke ruangan Direktur Beck. Tentu Direktur Beck di situ bertanya apa maksud dari kedatangan Pak Gu, karena Direktur Beck tidak menyangka kalau hari ini Pak Gu bakalan datang untuk menemuinya. Pak Gu pun menjawab kalau akhir-akhir ini dia tidak bisa tertidur nyenyak karena dia merasa kesal semenjak pertemuannya dengan Direktur Beck kemarin. Karena Direktur Beck telah salah menilainya, mengira bahwa Pak Gu hanya bersandiwara dan nyari semuanya dengan berpura-pura hidup miskin di desa. Padahal sebenarnya Pak Gu hanya ingin beristirahat dari rutinitasnya. Selain itu Pak Gu juga sangat merasa kecewa kepada Direktur Beck karena telah mengkhianatinya dalam berbisnis. Pak Gu juga bilang kalau apa yang dilakukannya sekarang itu hanyalah sementara saja, sebab dia akan kembali. Dan ketika dia kembali, dia akan membuat dua pilihan, antara dia berhenti dari bisnisnya dan tetap berkebun menjadi petani, atau dia kembali lagi ke bisnis ini dan menjalankan bisnisnya, dan tentunya akan mendepak Direktur Beck dari apa yang dilakukannya sekarang. Oleh karena itu Pak Gu meminta kepada Direktur Beck agar Direktur Beck tidak aneh-aneh sebelum Pak Gu kembali. 좀 싱크대도 만들어야 되고 좀 바빠. 내가 결정 내려놓을게. 싱크대가 좋다, 이 세계 잡을란다, 아니면 아무래도 이 세계다, 내가 씹어 먹어야겠다. 둘 중에 하나인데 내가 결정 갖고 올 테니까 기다려. 자꾸 알짱내면서 열받게 하면 그때 나 진짜 이 세계에 내가 말뚝 박는 거니까 조용히 기다리라고. Sebelum pulang, Samsik menghampiri Pak Gu. Di situ dia menjelaskan tentang tragedi di stasiun, kalau dia tidak pernah mengirimkan pesan kepada Pak Gu sebab saat itu HP-nya telah diambil oleh Direktur Beck dan yang mengirim itu semua murni dari Direktur Beck. Samsik tidak ingin Pak Gu salah paham dengan itu. Pak Gu pun langsung menjawab kalau dia telah mengetahui semuanya tanpa Samsik perlu menjelaskannya. Esok malamnya, Chang Hee menemukan sebuah kunci mobil yang sangat mahal di toilet dan ternyata itu adalah miliknya Pak Gu. Chang Hee yang memang sangat terobsesi memiliki mobil, dia pun langsung bertanya kepada Pak Gu, apakah Pak Gu memang benar-benar memiliki mobil ini. Pak Gu pun tanpa basa-basi langsung membawa pergi Chang Hee ke apartemennya yang berada di Seoul. Sesampainya di sana, Pak Gu langsung menunjukkan mobil miliknya. Tentu saja melihat itu Chang Hee dibuat terkagum-kagum karena Chang Hee tak pernah menyangka kalau pria seperti Pak Gu mempunyai mobil seperti ini. Chang Hee pun langsung setelah itu diberikan kuncinya oleh Pak Gu dan Chang Hee mengendarai mobil itu dengan sangat senang.
Esok harinya Chang Yi pun membawa mobil mahal milik Pak Gu itu ke desa untuk menjemput Mijong. Teman-teman dari Chang Yi pun juga sangat terpukau dengan mobil yang dibawa Chang Yi. Mereka pun bertanya itu milik siapa. Lalu setelah mereka mengetahui kalau ternyata itu miliknya Pak Gu, mereka jadi bertanya-tanya, sebenarnya Pak Gu ini bekerja sebagai apa sehingga dia bisa mempunyai mobil semahal ini. Keesokan harinya ketika di kantor, Mijong lagi-lagi berusaha untuk dihina oleh atasannya. Karena itulah Mijong pun curhat malam harinya ke Pak Gu sambil minum. Mijong cerita tentang keresahannya kepada atasannya yang selalu merendahkan dirinya. Padahal atasannya ini sebenarnya bukanlah orang yang kompeten di perusahaan, karena orang-orang yang kompeten itu sudah pada resign. Nah, atasannya ini kenapa dia tidak resign? Sebab tidak ada perusahaan yang mau menerima dirinya. Tetapi alih-alih dia menjadi atasan yang baik, justru dia merendah-rendahkan bawahannya. Pak Gu pun langsung menjawab, memang orang yang lemah dan tidak kompeten itu sangat kejam, sebab mereka seringkali merendahkan bawahannya untuk menutupi keinsecurannya sendiri. Setelah itu mereka jalan-jalan di luar karena cuacanya dingin. Pak Gu dengan inisiatifnya langsung memeluk Mijong untuk mendinginkannya. Di momen itu mereka pun berciuman. Malam harinya Pak Gu terbangun sebab dia melihat ada dua orang yang mengendap-endap menyelinap untuk memasangkan sesuatu di bawah mobil pick up milik ayah Mijong. Pagi harinya Pak Gu langsung mengecek apa yang dipasang di mobil itu dan Pak Gu menemukan ternyata itu adalah alat pelacak. Untuk memastikan siapa yang memasang itu, Pak Gu langsung membawa mobilnya ke beberapa tempat sembari dia diam-diam melihat siapa yang mengikutinya. Dan benar saja beberapa saat kemudian dia melihat ada mobil yang mengikutinya. Mengetahui itu Pak Gu langsung memecahkan kaca mobilnya dan bilang, siapa yang melakukan ini semua? 백사장 아니고요. 신회장님. Ternyata mereka adalah orang suruhan dari atasannya Pak Gu dulu, yaitu pimpinan Sik. Mereka berdua pun langsung mengobrol. Pimpinan Sik bilang kalau dia ingin bertemu dengan Pak Gu sudah lama sekali, sebab pimpinan Sik mengira kalau Pak Gu telah tewas dibunuh Direktur Black. Setelah mengetahui bahwa Pak Gu masih hidup, dia menjadi lega. Pimpinan Sik pun juga bilang kalau Pak Gu harus segera kembali dari waktu istirahatnya dan mengurusi bisnis, karena menurut pimpinan Sik posisinya yang sekarang itu seharusnya yang menggantikan adalah Pak Gu, bukan Direktur Batch, sebab dia tidak ingin dipandang lemah oleh musuh-musuhnya dan dia tahu bahwa Pak Gu adalah orang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbeda halnya dengan Direktur Batch. Karena hal itulah pimpinan Sik meminta agar Pak Gu segera kembali, tetapi Pak Gu bilang kalau sekarang belumlah waktunya, dia masih ingin untuk berada di desa. Sore harinya Pak Gu terlihat bersama dengan Mijong duduk di tepi sungai sembari melihat pemandangan indah di sana. Pak Gu pun bilang kalau dia ingin memuja Mijong dan di situ mereka berdua pun tertawa dan menikmati momen itu. Kemudian terlihat salah satu teman Pak Gu dulu bernama Hyojin. Dia sedang berada di desa dan menghampiri rumah Mijong. Kebetulan di sana ada Ibu Mijong. Ibu Mijong yang melihat ada orang asing, dia pun bertanya siapa Hyojin. Hyojin langsung menjawab kalau dia adalah temannya Pak Gu. Mendengar itu Ibu Mijong pun langsung mengajak Hyojin untuk masuk ke rumahnya. 삼남매가 존나 훈련해. 근데 이제부터 결혼을 안 했나 봐요? 결혼 사실이요? 징글징글하게들 안 나가요. Izin들 들어오네. Tak lama dari itu ayah Mijong bersama dengan Pak Gu pun datang. Mereka pun bersalaman. Hyojin pun memberitahu kepada ayah Mijong kalau Pak Gu ini adalah orang yang sangat hebat di Seoul dulu. Tetapi ayah Mijong hanya terdiam mendengarkan itu karena selama ini ayah Mijong mengira Pak Gu ini hanyalah orang miskin biasa. Setelah itu Hyojin pun mengajak mengobrol berdua Pak Gu. Di situ Hyojin langsung bilang kalau sekarang semua teman-teman Pak Gu dan bawahan Pak Gu dulu itu jatuh miskin. Karena hal itulah Pak Gu harus segera kembali, sebab banyak orang yang bergantung kepada kembalinya Pak Gu. Bahkan pimpinan Sing sendiri ingin Pak Gu untuk segera kembali.